Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati, keteguhan hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berbolak-baliknya hati itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memalingkan, merubah hati kita pada ketaatannya. Jangan sampai kita taat hari ini, besok durhaka. Besoknya taat lagi, besoknya durhaka lagi. Kita mau bagaimana supaya taat terus sampai akhir. Jangan justru sebaliknya, durhaka terus sampai akhir. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang taat, hati yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang pandai bersyukur, hati yang selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alan, dalam keadaan rahasia tersembunyi maupun dalam keadaan banyak orang, ramai, terang-terangan.
Ini yang kalau kita mau menguji diri, ya ujiannya di sini. Terkadang kita atau kebanyakan orang taat pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang disebutkan takut pada Allah Subhanahu wa taala hanya di depan orang. Kau mai tahu mitai, tahu di Allah taala. Padahal cuma di bibir tahu kari Allah taala. Sirikna ni riparena rupa tahu. Tapi kalau sendirian, padahal dia yakin, dia tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tidak mengatakan bahwa saya takut pada Allah. Sehingga kalau tidak ada yang lihat, dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kotanya tepe, kalau bukan keyakinan, bukan iman, orang akan melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau dia beriman, maka dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah esensi dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, sehingga ulama mengatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu fisirri wal adan, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari itu. Jangan sampai lalai. Sehingga ada perkataan yang dinisbahkan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manusia itu tertidur. Fa idza matu, dan ketika dia meninggal, intabahu, barulah dia sadar. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupannya yang singkat dan sementara, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersyukur, tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak jujur dalam perkataannya. Padahal dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu jujur, wa lisanan shadiqa. Dan ini sifat orang beriman, ini sifat orang yang bertakwa. Sehingga yang terakhir, kalau tidak salah, yang saya ingatkan pada subuh Rabu yang lalu adalah orang yang lisannya jujur, hatinya selalu khusyuk, hatinya selalu bersyukur, maka dia tidak mungkin pernah lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ingatkan pada pertemuan yang lalu adalah, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, terkadang waktu kita terbuang, waktu kita habis dengan kelalaian, waktu kita habis dengan banyak melakukan hal-hal yang kita tahu tidak ada manfaat, tidak bermanfaat dunia apalagi akhirat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara untuk menutupi,
atau mengisi kekosongan yang banyak melalaikan kita. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia tertipu dengan dua, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu lowong, waktu kosong. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan kesehatan itu pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, hatta di dunia. Terkadang ada orang sibuk dengan perbuatan duniawi yang tidak bermanfaat. Ya bagaimana dengan akhirat? Padahal kita mau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang sekali lagi kita ingatkan bahwa kita ketika berdoa ini ada 3 yang kita minta, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Pembebasan dari neraka. Tapi terkadang kita tidak adil dalam berdoa dengan doa ini, di dunia hasanah. Kita selalu merasa bahwa kalau tidak berusaha untuk meraih kesuksesan dunia, tidak mungkin dapat. Nah, kita habiskan waktu untuk itu, untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Habis waktu, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pikirannya dunia, bagaimana supaya sukses. Tapi ketika melangkah ke tahap yang kedua, fil akhirati hasanah, ya, kesenangan akhirat, kesenangan akhirat. Disinilah muncul itu, nampak betul ketidakadilan orang itu, ketidakadilan kita untuk meraih kesuksesan dunia. Habis waktu untuk digunakan bagaimana supaya sukses dunia, tapi akhirat untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Padahal banyak hal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak membutuhkan tenaga yang kuat untuk bisa mendapatkan hasanah akhirat itu. Ya, seperti apa yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Yang manusia memang tabiatnya suka kepada yang buruk, selalu terjerumus kepada yang buruk, dan itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu adalah makhluk yang suka melakukan kesalahan, khata'. Tapi khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang taubat. Dan itu yang kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada orang dia tahu sudah salah, sengaja salah, nikah dek nakui asalana, dek nakui atas salana. Nah, bagaimana mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuna isan yalena salah, tapi dia mengakui asalannya. Dia tidak mengakui kesalahannya. Bagaimana mau minta maaf? Nah, semua yalena 7. Kenapa? Kembali ke hati tadi. Hati tidak khusyuk, hati tidak takut, hati tidak bersyukur, sehingga membuat lisan tidak jujur. Tapi kalau hatinya khusyuk, hatinya takut kepada Allah, hatinya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti lisannya jujur.
Dan orang yang jujur lisannya, itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah satu kejujuran lisan adalah selalu mengucapkan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazimal istighfara." Siapa yang melazimkan istighfar, merutinkan istighfar, mengucapkan astagfirullah minimal astagfirullah, ya, jangan minimal banget ya, astaga gitu. Ada juga yang begini ya, sehingga ada orang yang mengatakan istighfaruhu ya bihajatin ilal istighfar. Istighfarnya membutuhkan istighfar tuh. Kenapa? Dia nasabku. Astaga. Peteruk. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Luar biasa. Nah, dalam hadis ini dikatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimi istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sedihnya menjadi kegembiraan. Dukanya menjadi suka, yang tadinya berduka cita menjadi bersuka cita dengan istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari semua kesulitannya, kesempitannya diberi jalan keluar. Makhraj, dan itu janji Allah buat orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan yang ketiga, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimi istighfar itu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka wajar kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyuruh kita beristighfar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni wallah, saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Ikesiratu nilai penripung Allah Ta'ala, taubat ripung Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dijamin maksum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin surga untuknya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari. Di dalam hadis yang lain tidak kurang dari 70 kali dalam sehari beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang meyakini, tahu bahwa dosa kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak terhitung. Nah, istighfar kita bangga dengan 15 kali sehari semalam. Setiap sudah sholat, astaga, 3 kali gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi selebihnya di tempat lain, apakah masih tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap kali melakukan dan meyakini saya melakukan salah, tiba-tiba mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih,
Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan. Karena kalau hanya sekedar ucapan, maka Fir'aun selamat. Fir'aun selamat. Karena di akhir hayat Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Maka peka ribuan Musa nih, ini Harun. Tapi pengakuan iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau hanya sekedar ucapan, ya. Tapi actionnya tetap tahu bahwa yang dia lakukan salah. Dia ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih dari perbuatan, tapi tetap dilakukan. Yang terbaik adalah tahu itu salah, kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertaubat karena melakukan kesalahan itu dan mencabut diri dari perbuatan dosa itu. Sehingga disebutkan dalam hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik agar perbuatan baik menutupi atau menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Jangan lalai sampai akhirnya kematian membuat kita sadar, seperti yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manusia itu tertidur dan ketika mati baru sadar. Kematian, kepada ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang meninggal dunia, tidak ada tanda-tanda meninggal, tidak ada tanda-tanda bahwa dia meninggal, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggal. Beda ya dengan ada orang yang meninggal. Kalau kita mendengar mati ya oh main tanya mana maloko ya igo gato madoko ya dia na sau tajo mani matena ya. Padahal banyak sekali, dan itu diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan oleh para ulama bahwa betapa banyak orang yang sakit ya, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada orang yang sehat sepanjang, lalu kemudian mati dalam keadaan tiba-tiba. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ke Patimpeng ya, melayat, saya mendengar almarhumah berpulang ke rahmatullah tidak sakit ya, tidak sakit, cuma tiba-tiba sesak itu naran materu. Maka hati-hati sekarang ya, sesak nafas saja orang bisa. Maka sesak nafas kita ya, ikuti dengan istighfar, ikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali ya, mengikuti dengan takbir, ucapan-ucapan yang seolah-olah biasa, sehingga membuat kita lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kematian tiba maka terputuslah segalanya, illa min salat, kecuali 3 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salat, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wal waladin salihin yad'u lah. Amal jariyah, amal yang sudah kita lakukan ketika kita masih hidup, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat
yang kemudian diikuti orang-orang, maka kita pun akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak-anak saleh yang mendoakan. Anak saleh yang dimaksud di sini bukan hanya anak biologis. Sehingga ada ulama yang mengatakan, utamanya ulama kontemporer, ya, mengatakan bahwa kalau Anda tidak punya anak yang bisa menghafal, maka carilah anak-anak penghafal, ya, biayai dia, maka kamu akan mendapatkan pahala dari sana. Maka jangan dilalaikan oleh dunia, sibukkanlah diri kita untuk mendapatkan hasanah akhirat. Yang terakhir, marilah kita menundukkan mata hati dan kepala kita, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan istighfar dan doa kita pada hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدنا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.